Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Kiki Pratyamarani dengan NIM Akhir 010 kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan berjudul Tinjauan Anatomi dan Fisiologi Reproduksi Ternak, yaitu upaya optimalisasi produktivitas ternak dengan mengangkat topik 9 yaitu reproduksi dan perkembangbiakan babi. Nah, di sini ada daftar isi, di mana isinya itu ada 6. Yang pertama yaitu latar belakang permasalahan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat pembahasan permasalahan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir keenam yaitu saran. Nah, yang pertama yaitu latar belakang permasalahan. Reproduksi ternak babi memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi peternak khususnya di kawasan tropis seperti Indonesia. Nah, salah satu faktor kunci dalam produktivitas babi adalah keberhasilan sistem reproduksi. Namun, pemahaman mendalam tentang sistem reproduksi babi, baik secara anatomi maupun fisiologi, masih belum merata di kalangan peternak. Akibatnya, terjadi hambatan seperti rendahnya tingkatnya kebuntingan, tingginya angka kematian, anak babi, serta tidak optimalnya program pemeliharaan reproduksi. Nah, yang kedua itu ada rumusan permasalahan, yang dimana rumusan permasalahan itu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana struktur dan fungsi organ reproduksi babi betina dan jantan. Yang kedua, bagaimana fase-fase reproduksi babi betina berlangsung dari pubertas hingga status pasca penyampihan. Yang ketiga, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi dan manajemen kelahiran pada babi. Nah, yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi babi jantan dan betina, dan yang kedua menguraikan proses dan fase-fase reproduksi babi betina dari pubertas, estrus, kebuntingan, kelahiran hingga penyampihan. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam manajemen reproduksi untuk meningkatkan keberhasilan dan produktivitas. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan permasalahan. Nah, untuk pembahasan permasalahan yaitu ada di slide sebelah. Nah, kita akan memasuki organ reproduksi betina dan jantan. Babi betina memiliki uterus tipe bicornua yang mendukung kelahiran banyak anak dari 8 sampai 12 ekor. Nah, untuk penis babi jantan berbentuk spiral sesuai dengan uterus betina. Nah, yang kedua, kita memasuki siklus estrus dan birahi. Siklus estrus berlangsung selama 18 sampai 24 hari dengan masa estrus atau birahi selama 2 sampai 3 hari. Tanda estrus perlu dikenali agar perkawinan dilakukan saat paling subur. Yang ketiga yaitu kebuntingan dan kelahiran. Nah, babi memiliki lama kebuntingan 114 hari dengan ciri-ciri melahirkan meliputi gelisah, vulva buka, dan keluarnya cairan. Nah, proses kelahiran babi berlangsung selama 2,5 sampai 3 jam per liter dan perlu pengawasan ketat. Yang keempat itu penyampihan dan estrus pasca penyampihan. Nah, babi memiliki siklus penyampihan yang dilakukan umur 3 sampai 4 minggu. Nah, estrus pertama pasca penyampihan muncul dalam 2 sampai 8 hari. Nah, untuk masa ini disebut non-produktif jika tidak segera dibuahi. Dan yang terakhir yaitu kelima, manajemen penjantan. Nah, babi jantan siap kawin umur 7 sampai 8 bulan. Nah, untuk frekuensi
Babi kawin dibatasi 1 sampai 2 kali per minggu itu untuk babi jantan muda. Dan untuk babi jantan dewasa sekitar 4 sampai 5 kali per minggu. Dan kita memasuki materi kesimpulan. Sistem reproduksi babi memainkan peran penting dalam keberhasilan budidaya ternak. Struktur anatomi dan fisiologi yang khas menjadikan babi sangat produktif, tetapi membutuhkan manajemen yang baik agar potensinya maksimal. Pengetahuan mengenai fase etrus, kepentingan, kelahiran, dan perawatan neonatal sangat penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang terakhir yaitu saran. Ini nggak kalah penting dari materi-materi sebelumnya. Saran dari saya yaitu yang pertama, melakukan pelatihan berkala bagi peternak tentang manajemen reproduksi. Yang kedua, mencatat dan memonitor siklus etrus dan hasil reproduksi secara rutin. Yang ketiga, menyediakan fasilitas kelahiran yang aman dan bersih. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan seleksi induk dan pejantan yang sehat dan produktif secara genetik. Sekian dari materi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mau didengar sengaja maupun tidak sengaja, dan saya sangat berterima kasih kepada kalian semua sudah menonton dari awal sampai akhir video saya, yaitu tugas manajemen kesehatan babi. Dan saya tutup dengan permesan Om Santi, 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 Om. Bye!